Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 8, 500 murid menerima peramalan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1148. Mendengarkan dan mengajarkan Dharma, selanjutnya meneruskan jalan. Meneruskan prinsip kebenaran sejati, satu sifat yang pada hakikatnya nyata, segala fenomena di dunia yang demikian adanya. Buddha, Dharma, dan Sangha disebut tiga mustika, hasil dari pengajaran, prinsip, praktik, dan pencapaian. Buddha memberi pengajaran, Sangha mendengarkan Dharma, dan selanjutnya meneruskan jalan pencerahan. Ketika Buddha, Dharma, dan Sangha semuanya berdiam di dunia, esensi dari keberadaan Dharma sejati terpenuhi. Apakah memahaminya? Prinsip kebenaran sejati sejak 2000 tahun yang lalu. Buddha selalu berharap prinsip kebenaran sejati, satu sifat yang pada hakikatnya nyata, segala fenomena di dunia yang demikian adanya. Setiap orang dapat bersungguh hati, memahami dan menghayati prinsip kebenaran ini. Setelah memahami dan menghayatinya, perlu membangkitkan tekad tiada tara. Jika kita tidak memahami prinsip ini, bahwa segala fenomena di dunia yang demikian adanya, kita sendiri akan kebingungan dan akan melipat gandakan konflik. Tidak ada akhirnya, tidak tahu akan berlanjut hingga kapan. Buddha demi satu tujuan utama, supaya kita dapat memahaminya. Prinsip kebenaran sejati, satu sifat yang pada hakikatnya nyata, setiap orang pada dasarnya memiliki. Tidak hanya setiap orang memiliki, bahkan segala fenomena di dunia memiliki sifat hakiki yang sedemikian adanya. Ini adalah prinsip kebenaran yang sangat penting. Jika kita bersedia menerima, lalu dapat memahami dan menghayatinya, barulah dapat membangkitkan tekad. Barulah dapat memahami kepentingan memahami Dharma. Barulah dapat menghargai Dharma. Kita harus mencari Dharma supaya dapat menyelami sutra. Dharma yang sejati, begitu kita mendalaminya, maka dapat menyelami sutra Pitaka, mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan, memahami dan menghayati jalan agung, menyelami sutra Pitaka. Paling penting adalah membimbing para makhluk secara luas. Kita harus membimbing para makhluk secara luas tanpa ada halangan. Bukankah ini tiga perlindungan atau trisarana yang kita doakan setiap hari? Berlindung pada Buddha. Semoga semua makhluk memahami dan menghayati jalan agung, membangkitkan tekad tiada tara. Berlindung pada Dharma, semoga semua makhluk menyelami sutra Pitaka, mendapatkan kebijaksanaan sedalam lautan. Berlindung pada Sangha, semoga semua makhluk memimpin orang banyak, harmonis semuanya tanpa rintangan. Ini adalah kebenaran sejati dari jalan kebenaran yang demikian luas, prinsip pengajaran dan realisasi dari tiga mustika. Buddha, Dharma, dan Sangha. Bukan lain adalah demikian sederhana. Dalam beberapa kata, ini yang disebut kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini tergantung bagaimana kita menerimanya 2000-an tahun lalu, saat Buddha sedang membabarkan Dharma, membabarkan ajaran untuk Sangha agar mewariskan Dharma. Jadi saat Buddha memberi pengajaran, Sangha harus bersungguh hati mendengarkan Dharma, mendengar Dharma dan menyerapnya ke dalam batin. Barulah Dharma dapat terus bergulir panjang, terus tanpa putus mewariskan dan memutar Dharma. Selanjutnya, meneruskan jalan pencerahan. Dari generasi ke generasi saling mewariskan jalan Bodhi yang agung untuk mencerahkan. Demikianlah tujuan Buddha. Ketika Buddha, Dharma, dan Sangha semuanya berdiam di dunia.
yakni esensi dari kebenaran Dharma sejati terpenuhi. Prinsip kebenaran dari Dharma sejati memiliki rupa, memiliki esensi, memiliki prinsip kebenaran. Semuanya sangat lengkap. Ini adalah 2000-an tahun yang lalu saat Buddha Sakyamuni berada di dunia. Buddha, Dharma, dan Sangha, 3 mustika, ketiganya lengkap berada di dunia. Saat itu Buddha membabarkan Dharma, sedangkan Sangha dengan tekun mendengar Dharma. Orang yang membabarkan Dharma masih berada di dunia. Orang yang mendengarkan Dharma tekun dalam menegakkan ajaran. Semua prinsip kebenaran ini berdiam bersama di dunia. Ini adalah Dharma Buddha yang demikian suburnya. Dharma Buddha telah terwujud di dunia. Prinsip kebenaran terungkap jelas. Setelah mendengarkan, merasa sukacita dan membangkitkan tekad membina diri, kumpulan Sangha terbentuk. Ada Buddha, ada Dharma, ada Sangha. Di dalam dunia tersebut, Dharma sejati ini sungguh telah sempurna. Sudah lebih dari 2000 tahun, ukuran bagi dunia adalah demikian panjang. Lebih 2000 tahun sebenarnya di alam semesta atau di sistem tata surya kita sebenarnya hanyalah waktu yang singkat, dilewati seperti ini. Tetapi setelah 2000 tahun berlalu, banyak sekali perubahan. Perubahan ini Buddha telah memasuki parinirwana. Buddha Dharma ada di dunia ini. Walaupun Buddha sudah parinirwana, Buddha Dharma masih ada di dunia ini karena Sangha, anggota Sangha mengumpulkan Buddha Dharma. Semakin tekun belajar walaupun Buddha sudah parinirvana. Dulu Buddha ada untuk memimpin. Oleh karena itu, semua orang memiliki tempat untuk bersandar. Seseorang yang dapat diandalkan setelah Buddha parinirvana, Sangha, semua orang hendaknya bergegas, berusaha untuk mengorganisir mereka sendiri. Yang Arya Mahakasyapa menyadari kebutuhan ini. Dharma hendaknya cepat-cepat disusun. Oleh karena itu, beliau memukul gong dan mengumpulkan semua orang. Kemari, sementara semua orang masih sehat dan masih hidup, bagaimana kita dapat membangun tata aturan bagi kelompok Sangha? Harus bagaimana agar Dharma yang dibabarkan oleh Buddha dapat terus mengalir sampai lama? Mereka mulai menyusun. Proses pengumpulan ini sangat berat. Siapakah orang yang paling penting dalam pengumpulan ini? Ananda. Walaupun yang Arya Mahakasyapa merupakan orang yang mengumpulkan semua orang, tetapi tanpa Ananda tidak mungkin berhasil. Hanya Ananda. Beliau adalah orang yang cerdas dan bijak, juga memiliki daya ingatan yang tajam. Dia mengikuti Buddha sudah lebih dari 20 tahun. Terutama sebelum dia menjadi pelayan Buddha, dia mengajukan satu permohonan kepada Buddha, mengulangi sekali lagi ajaran yang dibabarkannya selama 20 tahun sebelumnya. Ananda berada di sisinya. Buddha setuju. Ananda kemudian mengingatkan kembali ajaran yang telah dibabarkan oleh Buddha selama 20 tahun sebelumnya. Karena murid-murid terus bertambah, Buddha juga seharusnya membabarkan Dharma untuk para murid yang membangkitkan tekad awal mereka. Karena demikian, 20 tahun sebelumnya, Buddha mulai dengan 4 kebenaran mulia. Penderitaan, penyebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ajaran dari kendaraan kecil lainnya demikian mulai memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas setelah lebih dari 20 tahun masih tetap sama. Orang juga terus meningkat, orang yang bertekad untuk membina diri masih tetap mengulang memberi pengajaran ini, sehingga akar kapasitas masih tetap tidak merata. Buddha masih ingin agar setiap orang mendengarkan Dharma. Pada saat Buddha masih berada di dunia, setiap orang bisa secara langsung menerima ajaran Buddha. Ada sebagian orang
Meskipun sudah lebih dari 20 tahun, namun masih tidak dapat menghayatinya. Meneruskan prinsip kebenaran sejati, salah satu sifat yang pada hakikatnya nyata, segala fenomena di dunia yang demikian adanya, masih tidak dapat menghayatinya, sehingga Buddha masih tetap sama, harus kembali membimbing dengan sabar dan sistematis. Berkat Ananda, Buddha kembali demikian mengajari kita. Karena demikian, jadi ajaran Buddha sangat lengkap. Dari paling awal di Taman Rusa Isipatana, Ananda mengulang semua dengan demikianlah yang saya dengar. Mulai dari pertama Buddha memutar roda Dharma, 3 putaran Dharma dari 4 kebenaran mulia, urutan awal sampai akhir, siapa yang pertama tercerahkan, Ananda satu persatu demikian menceritakannya. Demikian menceritakan masa lampau sesuai dengan urutannya. Ini adalah Dharma, membabarkan Dharma. Dharma dijilid menjadi kitab sutra dan sebagainya, sehingga waktunya di dunia, usia hidup Buddha sebenarnya pendek dan sementara. Buddha juga mengikuti hukum alam di dunia dan datang ke dunia, sehingga usia hidup Buddha adalah 80 tahun. Usianya 80 tahun. Seharusnya sudah sangat panjang umur di masa itu. Meneruskan prinsip kebenaran sejati, satu sifat yang pada hakikatnya nyata, segala fenomena di dunia yang demikian adanya. Sekarang kita dapat terus merenungkan. Benar demikian. Para makhluk memiliki sifat hakiki yang demikian adanya, sifat hakiki Tathagata. Seringkali kita membahas, ada seekor gorila yang dapat memahami masalah di dunia, lebih bijaksana dibandingkan manusia, lebih welas asih dibandingkan manusia, lebih memberi perhatian pada permasalahan di dunia, mengekspresikan pemikirannya dengan bahasa isyarat tangan, berharap umat manusia berusaha menolong bumi ini, mencintai dan melindungi bumi. Ini adalah seekor gorila. Media melaporkan kisah ini. Ini adalah sebuah kisah nyata bagaimana kehidupan hewan sebenarnya dia adalah hewan atau manusia. Sang Buddha sering membahas kehidupan lampau. Di kehidupan lampaunya, dia terlahir di alam hewan. Hewan dapat memahami sifat manusia. Hewan juga dapat menolong orang. Hewan juga mampu melatih diri. Ini terus-menerus dijelaskan dalam Sutra Jataka. Ketika kita mendengar sutra tersebut, kita akan berpikir, bagaimana mungkin hewan-hewan tersebut dapat seperti ini? Di saat ini kita sudah membuktikan. Kita langsung melihat banyak hewan memiliki sifat yang sangat dekat dengan sifat manusia, bahkan melebihi sifat manusia. Mereka memiliki perasaan welas asih. Terbaca sebuah berita, pada tahun 2008 di Australia, ada satu keluarga, ibu yang sudah janda dengan 3 anak. Dia memelihara 2 ekor anjing. Terakhir juga membawa pulang 4 ekor anak kucing kecil. Anak kucing yang kecil ini digendong pulang untuk dipelihara. Tidak disangka terjadi kebakaran di tengah malam. Ibu melindungi anaknya dan segera keluar. Kemudian salah satu dari 2 ekor anjing juga ikut keluar. Namun kenapa 1 ekor anjing dan 4 kucing kecil tidak keluar-keluar? Dia segera meminta bantuan tim pemadam kebakaran untuk mencari mereka di dalam rumah. Setelah api sudah dipadamkan, terlihat di dalam kamar yang lain ditemukan anjing, namanya Leo. Anjing ini melindungi 4 ekor kucing kecil. 4 ekor kucing kecil selamat, tetapi anjing ini karena menghirup asap sehingga pingsan. Tim pemadam kebakaran menyelamatkan mereka keluar, memberikan oksigen via masker ke mulut dan hidung anjing, juga terus memijat dia. Memijat sampai denyut jantungnya pulih dan bernafas kembali. Perlahan-lahan sadar kembali. Sepertinya sorot matanya masih sedang terus mencari sesuatu. Ada yang ingin diungkapkannya.
ada yang sedang dia khawatirkan. Petugas pemadam kebakaran dan 3 anak ini akhirnya memahaminya. Mereka segera membawa 4 ekor anak kucing itu ke hadapan anjing itu. Anjingnya langsung berjuang keras, segera berbaring di atas anak-anak kucing tersebut. Lalu satu persatu dijelati, layaknya seekor ibu kucing yang sedang menyayangi anak-anaknya, seperti seekor ibu anjing sedang menyayangi anak anjing. Meskipun keduanya jenis hewan ini berbeda, namun memiliki cinta yang sama, seperti yang ditemukan dalam sifat manusia. Dia rela mengorbankan nyawanya. Petugas pemadam kebakaran menganalisa seperti ini, bahwa anjing ini mempunyai kesempatan untuk lari keluar sendiri. Tetapi anjing ini tidak mau lari keluar, tetap di sana untuk melindungi 4 ekor anak kucing itu. Cerita ini sangat menarik perhatian para wartawan, sehingga baik di internet, koran-koran, dan media massa terus memberitakan tentang kasih sayang hewan ini. Benar, hewan memiliki kasih sayang. Kita sebagai manusia, bukankah juga harus memiliki kasih sayang? Kasih sayang hewan ini sama seperti kasih sayang manusia. Segala fenomena di dunia yang demikian adanya, ini adalah satu sifat yang pada hakikatnya nyata. Setiap orang memiliki sifat yang sama. Buddha dan makhluk hidup memiliki sebersit niat pikiran yang sama. Jadi, satu sifat yang pada hakikatnya nyata, ini adalah kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini ingin menyatakan kepada kita segala fenomena di dunia yang demikian adanya. Batin Buddha dan batin makhluk hidup, semuanya memiliki sifat Buddha. Ini adalah segala fenomena di dunia yang demikian adanya. Buddha berada di dunia, berarti Dharma juga berada di dunia. Karena Dharma disampaikan melalui ucapan Sang Buddha. Melalui ucapan Sang Buddha membabarkan Dharma, agar Dharma dapat diekspresikan secara nyata. Jika tidak, prinsip kebenaran ini tidak berwujud. Menyebarkan Dharma perlu orang, maka dibutuhkannya adanya sekelompok sangha, memerlukan kelompok monastik, meninggalkan kehidupan duniawi untuk menunjukkan wujud sangha yang sama seperti Buddha, dengan memasukkan ajaran Buddha ke dalam batin dengan tekad hati yang setara dengan Buddha menyelamatkan para makhluk. Ini adalah Buddha, Dharma, Sangha yang disebut sebagai 3 mustika. Jadi hasil dari pengajaran, prinsip, praktik, pencapaian. Ini adalah pencapaian akhir yang harus kita kejar. Pengajaran berada di dunia. Pengajaran adalah prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran. Kita harus mempraktikkannya ke dalam kehidupan nyata, agar kita mendapatkan cara untuk menghayati isi yang terkandung dalam prinsip kebenaran. Kebenaran sejati dengan batin kita. Menghayati dapat mendekatinya. Dengan begini baru ada pencapaian. Benar-benar dapat menghayatinya untuk membuktikan Dharma ini. Oleh karena itu, ketika Buddha berada di dunia, Buddha memberi pengajaran, Sangha mendengarkan Dharma. Ini adalah zamannya Sang Buddha. Sangat bersyukur kepada Yang Arya Kasyapa untuk memanggil dan mengumpulkan orang-orang. Sangat bersyukur kepada Yang Arya Ananda untuk mengulangi. Dengan begitu Dharma ini dapat diteruskan dari generasi ke generasi. Meneruskan jalan pencerahan ini, jadi ketika Buddha, Dharma, dan Sangha semuanya berdiam di dunia, esensi dari keberadaan Dharma sejati terpenuhi. Segalanya tercipta oleh batin. Jika batin kita tulus, Buddha, Dharma akan tetap berada di dalam bumi kita. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sifat kebudaan kita akan ditunjukkan di dalam tubuh Dharma ini.
seperti ritual namaskara. Biasanya 3 langkah, 1 berlutut dan namaskara. Setiap langkah maju menuju ke depan, batin murni dan tidak tercemar. Jalan menuju pencerahan kebudaan adalah berjalan menuju ke depan. Ini adalah esensi dari keberadaan Dharma sejati terpenuhi. Dharma sejati adalah seperti ini. Di dalam batin kita, di dalam perilaku kita dapat setiap saat menjaga Dharma selalu berada dalam batin kita, membina diri. Jalan Bodhisattva ini adalah jalan agung yang lurus. Bagaimana kamu putar, belok, tetap saja sama. Tiba di titik akhir kita. Untuk itu, kita belajar Dharma harus dengan bersungguh hati. Prinsip kebenaran semuanya selalu sama. Segala fenomena di dunia yang demikian adanya, satu sifat yang pada hakikatnya nyata. Ini adalah prinsip kebenaran sejati. Jika bisa tetap ada, Buddha, Dharma, Sangha selamanya berdiam di dunia. Jadi, esensi dari keberadaan Dharma sejati terpenuhi. Akan selamanya ada. Mau melihat kita bagaimana membina diri, bagaimana berusaha keras, mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Usia Buddha mencapai 60.000 kalpa. Setelah Kaundinya membina diri menjadi Buddha, dunia itu usia Buddha mencapai 60.000 kalpa. Dharma sejati berdiam 2 kali lipat darinya. Dharma mirip berdiam 2 kali lipat lagi. Ketika Dharma lenyap, para dewa dan manusia bersedih. 500 orang biksu itu secara berurutan akan mencapai kebudaan kelak, sama-sama bernama Samantaprabha, lalu memberikan peramalan satu demi satu, seraya berkata, "Setelah aku parinirvana nanti, si Polan akan mencari kebudaan. Dunia yang ditransformasikannya juga seperti aku sekarang." Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Jika Buddha parinirvana, para dewa dan manusia akan sangat sedih. 500 orang, secara alami mereka akan berurutan depan ke belakang, terus berlanjut seperti ini mencapai kebudaan, terus berlanjut menyebarkan Buddha Dharma. Setiap Buddha adalah seperti ini. Seperti ini tinggal di dunia. Sebelum parinirvana, terhadap yang selanjutnya pasti akan memberikan peramalan lagi kepada Buddha yang akan datang. Seperti ini diwariskan ke yang berikutnya. Seperti sekarang saya, Buddha Sakya hari ini, sama. Ini adalah Buddha Sakya 2000 lebih tahun yang lalu. Saat sedang memberikan peramalan, mengatakannya, murid-muridnya secara bergiliran mendapatkan peramalan. Ini adalah pemandangan yang sama dengan saat Buddha masih hidup di dunia. Selanjutnya, naskah sutra mengatakan, keagungan dan kemurnian daripada negeri serta segala kemampuan gaib dari mereka, kumpulan bodhisattva dan sravaka, masa dharma sejati dan dharma mirip, banyaknya kalpa dari panjang usia, semuanya sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Keagungan dan kemurnian negeri ini sebelumnya telah kita gambarkan, juga kondisi pelatihan diri di era tersebut, yang mana semua orang mempraktekkan ajaran kendaraan besar. Semua orang berlatih praktik murni, sehingga dipenuhi kemampuan gaib. Hal ini telah kita bahas sebelumnya. Keagungan dan kemurnian daripada negeri, serta segala kemampuan gaib dari mereka. Negeri, Sufisuda, tanahnya murni dan agung.
di negeri murni itu, orang-orang mempraktikkan ajaran kendaraan besar, beraneka ragam kekuatan dari kemampuan gaib untuk berubah secara leluasa. Di masa yang akan datang, negeri itu bernama Sufisuda. Seharusnya kita semua masih ingat, negeri itu sangat murni, sangat agung, karena semua orang adalah praktisi dari pelatihan suci, sehingga negerinya menjadi murni dan agung. Di negeri murni itu, orang-orang mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Negeri itu sangat murni, tiada noda kekotoran. Sekarang kita semua berkata bahwa era saat ini adalah dunia yang dipenuhi oleh 5 kekeruhan. Sebenarnya negeri Sufisuda benar-benar sangat murni semuanya, sedikit pun tidak bernoda, karena semua orang melakukan pelatihan diri, semua orang mempraktikkan ajaran kendaraan besar, sehingga negeri tersebut adalah murni. Praktik kendaraan besar ini merupakan praktik penghapusan kerisauan dan kegelapan batin, maka secara alami akan diperoleh olehnya beraneka ragam kekuatan dari kemampuan gaib untuk berubah secara leluasa, sesuai dengan apa yang diinginkannya, dengan hati yang suci, apapun yang dipikirkannya. Semuanya begitu agung dan murni. Membimbing semua makhluk ada pekerjaan yang begitu mudah. Antar satu dan yang lain menggunakan dharma untuk saling berbagi. Semuanya ini merupakan manfaat dari kemampuan gaib yang luas untuk membimbing semua makhluk. Kumpulan bodhisatwa dan sravaka, masa dharma sejati dan dharma mirip. 500 orang biksu memiliki batin pencerahan yang teguh dan kukuh, satu demi satu mencapai kebudaan secara berurutan. Nama dari kalpa, negeri dan gelar para makhluk yang dibimbing, masa dharma sejati dan dharma mirip. Di zaman ini demikian juga. Ini adalah keteguhan tekad pembinaan diri dari 500 biksu. Negeri mereka di masa mendatang adalah demikian. Karena pelatihan dan tekad pembinaan diri mereka sangat teguh, satu demi satu semua secara berurutan bisa mencapai kebudaan. Ke-500 orang ini mengapa bisa mendapatkan peramalan dari Buddha? Sang Buddha hendak mengatakan ke-500 orang ini karena keteguhan tekad pembinaan diri. Keteguhan dari tekad pembinaan diri ini di masa lalu, masa sekarang, dan masih ada lagi di masa mendatang. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, ke-500 orang ini sedemikian sambung menyambung terus melanjutkan, karena tahu butuh waktu berapa lama, sehingga satu demi satu mencapai kebudaan secara berurutan. Kalpa mereka adalah waktu. Dengan nama negeri mereka, para makhluk yang dibimbing, dharma sejati dan dharma mirip, semuanya adalah sama, yaitu dari panjang usia. Jumlah kalpa, berapa banyak waktu, semuanya sama dengan yang dikatakan sebelumnya. Banyaknya kalpa dari panjang usia semuanya sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Panjang usia di dunia semuanya tiada berbeda dengan Tathagata Samantaprabha yang paling awal. Makanya panjang usia, dunia, masa dharma sejati, dan dharma mirip semuanya sama seperti disebutkan sebelumnya. Karena jumlah panjang usia mereka berdiam di dunia, semuanya tiada beda dengan Tathagata Samantaprabha yang paling awal. Samantaprabha adalah Kaundinya. Ke-500 orang ini sama dengan Kaundinya yang paling awal mendapatkan peramalan. Panjang usia, dunia, dharma sejati, dharma mirip, jumlah mereka semuanya dengan yang dikatakan sebelumnya adalah sama. Ini adalah Sang Buddha memberi peramalan kepada 500 orang murid. Bagian naskah sutra ini, kewelas asihan Sang Buddha yang setara, semua murid yang berada di persamuhan sangat puas, karena satu persatu mendapatkan peramalan dari Buddha.
Selanjutnya, Sang Buddha kembali memanggil Kasyapa. Kasyapa, engkau telah tahu tentang 500 orang yang telah memperoleh keleluasaan ini. Bagi para Sravaka yang tersisa dalam persamuhan ini juga akan seperti ini. Bagi mereka yang tidak hadir dalam persamuhan ini, engkau hendaknya menjelaskan ini pada mereka. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Melihat penggalan naskah sutra ini, dapat merasakan kewelas asihan Buddha. Ada sedikit bagian pesan terakhir yang berada di hadapan saya sekarang ini. Saya sendiri akan memberikan peramalan kepada mereka. Di masa mendatang masih ada Sravaka lainnya. Semua orang, kalian semua. Kasyapa adalah pemimpin di kelompok Sangha. Engkau harus baik-baik memberikan pengajaran kepada mereka. Baik-baik kepada mereka, agar mereka mendapatkan kesempatan menerima peramalan. Agar mereka paham semua orang bisa mencapai kebudaan. Beri mereka kesempatan agar segera menerima peramalan. Di sini disebutkan kalau bukan hanya 500 orang arhat ini yang telah memperoleh keleluasaan telah menerima bimbingan dari Buddha, tetapi 1.200 orang itu juga hendaknya menerima peramalan demikian. Secara khusus berpesan pada Mahakasyapa agar memberitahukannya, sebab dia adalah orang tertua di antara para murid. 500 biksu ini bukan hanya batinnya luas, batin pelatihan diri mereka juga kokoh. 500 biksu ini memiliki batin pelatihan diri yang kokoh. 500 biksu ini adalah yang berada di tempat Buddha berada secara di persamuhan. Mereka ini mendapatkan peramalan langsung dari Buddha. Masih ada arhat yang menerima pengajaran dari Buddha, juga sama datang meninggalkan kehidupan duniawi, juga sama datang melatih diri. Namun sekarang mereka tidak berada di tempat ini. Mereka ini juga sudah menerima pengajaran dan bimbingan Buddha. Juga sama ada melatih diri. Juga sama memiliki batin pelatihan diri yang kokoh. Juga sama bisa mendapatkan peramalan dari Buddha. Maka 1.200 orang itu juga berkesempatan untuk mendapatkan peramalan. Juga hendaknya menerima peramalan demikian. Juga dapat memperoleh peramalan demikian. Maka secara khusus berpesan kepada yang Arya Mahakasyapa, Mahakasyapa harus memberitahukan kepada semua orang, bukan hanya 500 orang itu yang mendapat peramalan, ada di antaranya tidak berkesempatan bertemu dengan masa Buddha. Ada juga yang tidak lagi berkesempatan mendengarkan Dharma Kasyapa. Kelak engkau harus memberitahukan kepada mereka, memberitahukan bahwa pada masa yang akan datang, mereka juga akan mencapai kebudaan. Sebab dia adalah orang tertua di antara para murid. Karena yang Arya Mahakasyapa merupakan yang berusia paling tua di antara para murid, namun dia memiliki kemampuan sebagai pemimpin. Semua orang menghormati dia, sehingga terhadap Mahakasyapa, Sang Buddha sangat menghargai. Kita juga tahu bahwa Mahakasyapa mampu meneruskan isi hati Buddha bagai cetakan. Maka Sang Buddha tahu bahwa kelak setelah Buddha memasuki parinirvana, adalah Mahakasyapa yang akan memikul tanggung jawab, merupakan orang yang akan mengumpulkan para anggota Sangha, sehingga terhadap Mahakasyapa sedemikian berpesan secara khusus. Yang mampu memimpin kelompok Sangha adalah Mahakasyapa. Maka, Kasyapa, engkau telah tahu tentang 500 orang yang telah memperoleh keleluasaan ini. Buddha memberitahukan Kasyapa, aku memberikan peramalan kepada 500 orang yang telah memperoleh keleluasaan. Engkau telah tahu akan hal ini.
Kasyapa, engkau seharusnya sudah memahami maksud hatiku. 500 orang ini sudah mendapatkan peramalan langsung di tempat itu. Sekarang ini, maka engkau mengetahuinya, 500 orang ini, engkau juga berada di sana. Engkau juga melihatnya, karena Mahakasyapa sudah mendapat peramalan. Salah satu dari 4 murid telah mendapat peramalan, juga melihat 500 orang mendapatkan peramalan. Selebihnya, bagi para Sravaka yang tersisa dalam persamuhan ini juga akan seperti ini. Para Sravaka lainnya, 500 orang diantaranya telah mendapatkan peramalan. Masih ada 700 orang sisanya. Maka para Sravaka ini sama juga akan mendapatkan peramalan dari Buddha. Bagi para Sravaka yang tersisa dalam persamuhan ini juga akan seperti ini. Dari 1.200 orang, memberikan peramalan kepada 500 orang secara berurutan. Para Sravaka yang tersisa juga demikian. Bagi mereka yang tidak hadir dalam persamuhan ini, 700 lebih orang itu tidak ada di persamuhan ini. Engkau hendaknya menjelaskan ini pada mereka. Kamu hendaknya meneruskannya. Pada persamuhan hari ini, yaitu yang tidak berada di persamuhan ini, maka kamu Kasyapa, kamu semestinya baik-baik mengemban tanggung jawab ini, baik-baik meneruskannya. Bagi mereka yang tidak hadir dalam persamuhan ini, engkau hendaknya menjelaskan ini pada mereka. Bagi mereka yang tidak hadir dalam persamuhan hari ini, engkau Kasyapa hendaknya menyampaikan pada mereka. Benar, ajaran Buddha harus diwariskan. Waktu sedemikian cepatnya berlalu. Masih banyak orang yang tidak mendengarkan Dharma. Kita yang mendengarkan Dharma, kita harus segera bersungguh hati meresap ke dalam batin. Setelah meresap dalam batin, lalu masuk ke tengah orang banyak. Masuk ke tengah orang banyak untuk bersaksi di alam manusia. Ajaran yang dibabarkan Buddha adalah prinsip kebenaran yang memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Yang diajarkan Buddha, kita semestinya harus bersungguh hati, meneruskan prinsip kebenaran sejati, satu sifat yang pada hakikatnya nyata, segala fenomena di dunia yang demikian adanya ini. Ajaran ini kita harus bersungguh hati merenungkannya. Hubungan antara sesama kita terhadap orang lain dan masalah batin kita harus ditenangkan. Ketika melihat orang lain, kita harus berpikir tentang Dharma. Terhadap masalah, tidak terpisahkan dari prinsip kebenaran. Bila kita bisa demikian, meyakini Dharma, bukankah akan menetap selamanya di dunia? Relawan humanis kita kembali dan berkata, mengenang perjalanan Seci dulu. Dia, Kau Cheng Pin Sece, sekarang juga ingin segera pergi mewawancarai bagaimana Seci didirikan. Pergi menelusuri, pergi mencari tahu, menelusuri orang-orang yang sudah terlibat sejak paling awal dulu. Sesudah menemukannya, mengumpulkan mereka semua, sehingga mereka bisa bertemu satu sama lain. Dia juga datang ke Hualien, memulai dari bagian timur. Bila ingin menelusuri hal yang paling mulanya, harus mulai dari timur, sehingga mulai dari sekelompok bodhisatwa usia lanjut bagian timur dikumpulkan. Kemudian dari bagian utara, pada awalnya jalinan jodoh apa, bagaimana dari wilayah timur bisa diteruskan sampai ke wilayah utara. Kemudian yang utara dibimbing pulang ke sini. Lalu bagian tengah, jalinan jodoh apa yang tengah, yang bagian tengah juga yang pada awalnya. Maka yang bagian tengah juga diarahkan pulang ke sini. Lalu terus diselidiki, dicari tahu sampai bagian barat. Demikianlah mereka dari satu tempat ke satu tempat, tekad awal mereka dulu, bodhisatwa yang mendukung keberhasilan 4 misi utama. Mereka pergi mendengar kesan batin mereka. Demikian satu persatu tempat.
Bagaimana semangat induk ayam yang mengeram telurnya. Demikianlah diceritakan. Kami ada satu orang muda. Dia berkata, "Sefu, saya sangat terharu setiap hari mendengarkan Dharma. Purna Maitreyani Putra, bukankah ke tempat lain membimbing para makhluk, membawa pulang sekelompok orang melihat seperti Lin Yongxiang?" Dia mengungkit. Dia pergi wawancara dengannya. Sekelompok orang duduk di aula. Yang senior ini berbagi kesan batin. Bapak Lin ini berdiri mengatakan, "Yang saya bimbing, silahkan berdiri." Wah, satu suara. Tidak taunya ada puluhan komite senior yang dibimbingnya. Komite ini membimbing yang lainnya lagi. Mereka mengatakan telah ada 8 generasi. Demikianlah generasi ke generasi, satu persatu kemudian mendapatkan puluhan. Dharma demikian diwariskan. Maka terus-menerus mendengarkan Dharma. Pendengar Dharma, pembabaran Dharma. Yang mewariskan juga harus dipraktikkan. Melaksanakan, membawa, membimbing. Barusan ada hari ini. 4 misi utama dan 8 jejak Dharma telah lengkap. Ajaran Buddha harus diwariskan. Walaupun dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, akan tetapi Dharma bagaikan air, bisa mencernihkan batin manusia, dengan sendirinya batin jernih, dunia jernih. Inilah setiap orang harus senantiasa bersungguh hati.